Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua peserta mata kuliah kalkulus lanjut, saya akan menjelaskan turunan dan integral untuk fungsi vektor. Ya. Fungsinya adalah fungsi vektor. Di kalkulus dasar, di kalkulus 1 atau kalkulus 2, apapun itu namanya ya, Anda kan sudah pernah mengetahui bagaimana definisi dan cara menghitung turunan dan integral pada fungsi real. Fungsinya adalah fungsi real. Nah, sekarang kita fungsinya adalah fungsi vektor. Baik Ananda sekalian, saya akan share screen ya. Oke. Share. Iya. Share. Mana ini? Ya, filenya saja dulu kita lihat. Oke. Iya. Mudah-mudahan Anda sudah bisa lihat judulnya ya. Turunannya adalah derivative and integrals of vector functions. Jadi ini kita mau menentukan turunan dan integral untuk fungsi vektor. Yang pertama dulu dari turunan ya. Nah, sama dengan fungsi fungsi real ya. Jadi kalau R adalah fungsi vektor, ya misalnya, maka turunannya biasa notasinya lah dr dt atau r aksen. Jadi sama dengan ini ya, limit h menuju 0 rt tambah h ya. Jadi nilai fungsi nilai vektor atau fungsi vektor rt tambah h dikurangi rt dibagi h. Ya. Kalau di fungsi real, kalau kita punya fungsi f, masih ingat? Ya, kalau fungsi f, kalau misalnya y sama dengan fx, ya, mudah-mudahan masih ingat ya, maka f aksen x itu sama dengan apa? Sama dengan ini, limit h menuju 0, ya, f x tambah h dikurangi fx. Ini hanya saya mengingatkan saja dibagi h. Jadi ini serupa ya dengan fungsi vektor. Ingat Ananda, nanti akan kita temukan bahwa turunan dari fungsi vektor itu bukan sebuah fungsi real ya, tetapi tetap fungsi vektor. Nanti juga akan kita tunjukkan bahwa integral dari sebuah fungsi vektor itu juga merupakan fungsi vektor kembali. Ya, baik. Nah, sebelum kita menghitung, ya, menyajikan cara menghitung turunan dari fungsi vektor, kita mau lihat bagaimana fenomenanya ini. Ingat, limit h menuju 0. RT tambah h dikurang RT per h. Jadi kita harus memiliki fungsi vektor RT ya. Jadi RT itu adalah fungsi vektor R dengan parameter T. Nah, RT tambah H itu seperti apa? Itu juga adalah fungsi vektor R, tapi posisinya pada saat T ditambah H. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, ini seperti ini. Saya perbesar. Oke. Ananda perhatikan RT yang mana? RT itu adalah yang OP ini. Saya berikan tanda merah ya, OP. Ya. Jadi itu adalah fungsi, jadi vektor R pada posisi T tertentu ya, RT. Lihat kurvanya, kurva C itu melalui P ya, melalui P. Oke. Nah, kemudian pada saat T-nya bertambah, ya, misalnya T-nya bertambah H,
Maka misalkan posisinya itu ujungnya di titik Q misalnya ya. Saya merahkan ya. Ini adalah R ya pada saat T-nya bertambah H. Jadi RTH. Nah, vektor PQ Anda lihat itu PQ, vektor PQ itu sebenarnya selisih dari vektor R pada saat T-nya bertambah H atau RTH dikurangi vektor RT. Mengapa? Ya, mengapa? Masih ingat penjumlahan vektor menggunakan segitiga? Ya, jadi kalau misalnya contohnya ya, kalau ini adalah vektor A, kemudian ini adalah vektor B, maka ini yang ke sini, ini apa? B dikurang A, atau ya B dikurang A. Atau B itu kan sama dengan ini. B itu sama dengan A, ya saya ingatkan kembali saja, A ditambah sesuatu, ya sesuatu ini. Nah, berarti sesuatu itu apa? B dikurang A, toh? Ya, jadi tanda tanya ini adalah B dikurangi A. Ya, jadi sama dengan vektor kita ini ya. Jadi PQ itu adalah vektor R ditambah H dikurangi RT. Nah, apa yang kita peroleh kalau RT tambah H dikurangi RT itu kita bagi H. Ingat, H itu adalah sebuah bilangan. Jadi RT ditambah H dikurangi RT, kalau dibagi H, mungkin panjangnya berkurang atau panjangnya bertambah, ya, tetapi arahnya sama dengan vektor PQ. Ya. Oke ya. Jadi kalau hanya kecil sekali, maka vektornya itu menjadi lebih panjang, ya, kan dibagi dengan bilangan yang kecil. Nah, kita lihat posisinya di gambar berikut. Ya, katakanlah kita sudah membagi RTH dengan H ini, maka ini bisa menjadi panjang sebenarnya ya. Oke, saya perjelas dengan ini warna merah. Ananda sudah lihat? Oke. Nah, inilah vektor RT tambah H dikurang RT dibagi H. Oke. Nah, yang kita inginkan dari definisinya tadi di atas, hanya itu bagaimana? Oh, hanya menuju 0 dalam limit ya. Nih, coba dilihat. Hanya menuju 0. Jadi, hanya sangat kecil. Artinya apa? Ya, pertambahan T ditambah H ya. Jadi, T ditambah H dengan H sangat kecil. Apa yang terjadi? Nah, pada saat hanya kecil, itu artinya apa? Titik P dan titik Q itu akan saling berdekatan ya, akan saling berdekatan. Ya, akan saling berdekatan. Sehingga misalnya kalau saya gambar ya, katakanlah Q-nya ya saya buat misalnya Q di sini ya, maka vektornya kan menjadi ini ya. Oke, ya. Vektornya menjadi ini misalnya. Ya. Oke. Nah, kalau Q-nya dekat sekali dengan P. Nah, dekat sekali dengan P, maka itulah yang kita namakan limit H menuju 0, ya, RT tambah H dikurangi RT per H. Nah, yang kita dapat apa? Notasinya adalah R aksen T ini yang saya berikan tanda. Nah, jadi R aksen T itu adalah vektor ya, vektor singgung ya. Jadi disebut sebagai vektor singgung. Nah, vektor singgung. Karena digambar mulainya dari titik P berarti vektor singgung di titik P. Tapi ingat, kita belum menyatakan sebagai persamaan garis singgung, baru vektor singgung ya. Lalu apakah sebenarnya persamaan garis singgung yang melalui titik P? Ya, persamaan garis singgung
yang melalui titik P. Jadi garis ya, bukan vektor ya. Ya, adalah sebuah garis melalui titik P, ya katakan P-nya saya perpanjang ya. Nah, ya. Nah, garis itu tidak pakai arah ya. Ya, jadi boleh arahnya ke atas, arahnya ke bawah gitu, dua arah. Nah, tetapi sejajar dengan vektor singgung. Jadi sejajar dengan R aksen T. Saya ulang kembali, persamaan garis singgung melalui titik P adalah sebuah garis yang melalui titik P dan searah ya, atau sejajar. Ya, boleh juga berimpit dengan vektor R aksen T. Ya. Nah, itu yang kita jadikan sebagai dasar ya. Jadi nah, definisinya mungkin di sini ada ya. Mana. Oke. Ini nih. Nah, ini tangan lain. Saya berperjelas ya. Tangan lain. Nah, garis singgung pada kurva C di titik P ini didefinisikan. Apa definisinya? Ya, garis to be the line ya, garis melalui P paralel tuh ya sejajar dengan ini apa nih, tangan vektor R aksen T ya, sejajar dengan vektor singgung. Nah, mengapa di sini dikatakan paralel padahal di gambarnya kita gambar berimpit ya. Ya, R aksen dengan garis melalui P itu berimpit. Sebenarnya masih ingat vektor itu dua vektor yang sama itu kalau arah dan panjangnya sama. Ya, jadi kalau vektor R aksen itu di mana-mana sama R aksen, yang penting arahnya sama. Nah, ya, sama. Misalnya di sini lagi ya. Seri-seri gambarnya ada ke sana ya. Ya, ini gambar. Nah, ini. Jadi ini R aksen, ini juga R aksen. Jadi vektor R aksen itu kebetulan tadi kita gambar titik awalnya dari P. Makanya R aksen itu berimpit dengan garis yang melalui P dan searah atau sejajar dengan atau berimpit dengan R aksen. Iya. Oke, Ananda semua ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menghitung ya, menghitung persamaan, menentukan persamaan dari R aksen T. Di sini ada teoremanya, tetapi saya ingin kita memahaminya dengan kita sama-sama menulis ya. Baik, saya share kertas kosong ya. Oke, ini. Oke, Ananda. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa penulisan fungsi vektor itu ada dua macam ya. Bukan saja fungsi vektor, misalnya vektor saja. Misalnya vektor tidak pakai apa? Ya. Misalnya vektor R, misalnya R. Ini ada dua macam penulisannya. Nah, R itu bisa ditulis sebagai apa ini? Misalnya A, I ya, tambah B, J tambah C, K ya. Itu cara penulisan pertama. Ya. Oke ya. Nah, jadi I itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah vektor satuan searah sumbu X. B adalah vektor satuan searah sumbu Y, dan K adalah vektor satuan searah sumbu Z. Jadi kalau kita gambar misalnya ini, ya, misalnya ini adalah X, ini adalah Y, dan yang di atas adalah Z.
maka I itu adalah ini, jadi vektor satuan. Panjangnya 1 ya. Nah, ini I. Nah, yang saya gambar, nah itu adalah I. Oke. Nah, kemudian J. J itu yang mana? Yang ini. Oke ya. J. Oke. Nah, kemudian yang mana K-nya? Nah, K itu yang ke atas, searah sumbu Z. Ya, ini tadi J ya. Yang ke atas adalah K. Nah, ketiga vektor ini panjangnya 1. Makanya disebut vektor satuan. Nah, cara penulisan yang kedua dari sebuah vektor R. Ya, R itu bisa ditulis di dalam komponen-komponen begini. A, B, C. Ya, penulisannya boleh seperti ini. Jadi terserah yang mana Anda senangi ya. Baik. Nah, sekarang coba-coba kita menuliskan R, fungsi ya, fungsi R, fungsi vektor R. Nah, misalnya begini, RT. Ya, misalnya, nah, karena ini fungsi, karena ini adalah fungsi, maka saya bisa tulis begini. Nah, fungsi misalnya ini untuk komponen pertama adalah fungsi F, fungsi FT. Ya, jadi nah ini komponen pertama. Kemudian komponen kedua G, T. Oke, ya komponen kedua. Kemudian komponen ketiga apa ini? F, G, H bagus ya. H, T. Nah, sekarang bagaimana cara mencari R aksen atau turunannya ya? Ya, Mas, kita tulis kembali R aksen T. Ya, tadi apa ini? Limit H menuju 0. Ananda di filenya itu tertulis delta T ya. Ya, karena terlanjur saya tulis H, tidak usah kita ganti. Sama saja delta T atau H. Yang jelas H itu adalah pertambahan dari T. T itu parameter dan itu bilangan real ya. Delta T dari apa tadi? Dari definisinya masih ingat? R T ditambah H dikurangi RT dibagi H. Ya. Nah, sekarang bagaimana menulis RT ditambah H? Ya, itu. Coba kita lihat. Saya turun RT ditambah H. Jadi kalau bukan R aksen ya, RT ditambah. Sorry, kurang bagus caranya. RT ditambah H. RT kan sudah ada. Nah, tentu T-nya bertambah H semua ya. Berarti komponennya apa ini? F, T tambah H, oke, koma, G, T tambah H, koma, apa lagi? Nih, H, oh sama ya, pakai H juga ya. Wah, ini kurang bagus ini fungsinya. Oke, apa boleh buat? Mestinya notasinya lain ya. Nah, mestinya jangan H, T tambah, karena ini ada H ya. Iya, oke. Bagaimana kalau saya ubah saja, Ananda ya? Jangan H, rupanya kita punya fungsi H juga. Oke, delta T. Ya, delta T. Apa boleh buat kita tulis? Ya, sudah mulai kocar-kacir ini ya. Delta T. Hanya semua delta T. Di sini, ya oke ini. Ini delta T. Jadi kita ganti hanya dengan delta T. Jadi delta T menuju 0. Kalau begitu, saya tulis ulang yang bagus. Maaf ya, Ananda. R T ditambah delta T ya sama dengan komponen pertamanya F T ditambah delta T, koma G T tambah delta T, koma H T ditambah delta T. Iya. Oke. Nah, sekarang masih ingat yang mau dicari adalah apa? Limit delta T menuju 0 ini yang mau dicari. Ya, saya ya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Berarti RT tambah delta T dikurangi RT ya. Nah, berarti yang apa? Yang ini
dikurangi dengan yang pertama. Saya bersin. Oke, maaf. Ya, jadi yang pertama ini RT ya. Oke, ya ini. Oke, jadi hasil pengurangannya apa? Kalau kita tulis RT ditambah delta T dikurangi RT, nah, ya. Kalau dibagi H, dibagi delta T, sorry, dibagi delta T itu sama dengan apa? Ya, sama dengan ini apa? F ini F ini apa ini? T ditambah delta T ya. F T tambah delta T, masing-masing komponennya diperkurangkan ya, dikurangi FT. Ya, ini satu komponen ya. Koma ya. Apalagi G T tambah delta T kurang G T. Ya, ini koma. Masih ada satu lagi. H T ditambah delta T kurang H T. Ya, kesemuanya dibagi dengan H. Ya, kalau kesemuanya dibagi dengan H, yang kita dapat apa? Masing-masing dibagi dengan H. Saya tulis ulang satu kali lagi. Berarti yang kita dapat apa? F T tambah delta T dikurangi FT. Wah, hal lagi yang saya tulis. Delta T ya. Maaf. Ya. Dibagi delta T. Nah, koma. Nah, itu sudah sama. Nah, apa ini? Apa? G T tambah delta T dikurangi G T. Ya. Dibagi delta T. Koma. Ya. Apalagi tinggal apalagi satu lagi. H T ditambah delta T dikurangi HT. Nah, ya. Nah, dibagi delta T. Oke. Nah, apa yang terjadi pada saat delta T-nya menuju 0? Ya. Kalau delta T menuju 0, delta T menuju 0, apa yang terjadi? Nah, kalau delta T-nya menuju 0, maka ini menjadi apa? Ini definisi dari apa? Masih ingat di kalkulus dasar? Nah, ini FT tambah delta T dikurangi FT per delta T. Kalau delta T-nya menuju 0, itu sama dengan F aksen T. Ya. Nah, kalau begitu yang ini, sorry kok. Ya, apa? Oh ya. Nah, kalau yang ini menjadi apa? G aksen T. Ya. Nah, yang terakhir H ini menjadi apa? H aksen T. Ya. Jadi dengan demikian turunan R aksen T ya, itu adalah vektor apa ini? F aksen T, koma di aksen T, koma H aksen T. Iya. Nah, jadi ini menjadi teorema ya. Nah, ternyata menghitung turunan dari fungsi vektor P sama dengan menghitung turunan setiap bagian ya dari vektor RT itu. Saya berikan contoh. Ini sebenarnya mudah ya. Jadi misalnya R aksen T adalah apa? Misalnya T kuadrat, koma, misalnya 2T, koma, T berpangkat 3. Ya. Maka R aksen T-nya apa? Sesuai dengan yang kita peroleh tadi. Nah, tinggal kita turunkan masing-masing. T kuadrat. Turunannya apa T kuadrat? 2T. Nah, kemudian turunannya 2T. Masih ingat ya? 2. Oke. Turunannya T pangkat 3, berpangkat 3. 3T kuadrat. Nah,
Bagi Anda yang sudah lupa harus buka kembali bukunya ya, buku kalkulus dasar ya, atau kalkulus 1 ya, kalkulus 1 untuk turunan. Seperti itu Anda ya. Jadi cara menghitungnya, menghitung R aksen T itu sama dengan menghitung turunan setiap komponen ya, komponen dari RT-nya ya, RT-nya ya, bukan RW-nya ya. Oke, baik Ananda. Jadi itu cara menghitung. Jadi ternyata prosesnya panjang, tetapi begitu dapat teoremanya sudah mudah kita lakukan. Oke, saya stop dulu ini. Ya, baik. Nah, kita akan pindah ke apa ini? Bagian yang lain. Oke, baik Ananda semua, kita lanjutkan ya. Saya akan share screen dari kita lihat filenya saja. Ya, oke, kebetulan ini ya. Baik. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh 3, example 3. Oke, cari apa ini persamaan parameter. Nah, ini nih ya. Ya, find parametric equation, persamaan parameter dari garis singgung ya. Garis singgung. Jadi persamaan parameter garis singgung dari helix. Ya, gambarnya helix seperti apa ya? Ini seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat gambarnya. Ya, helix. Nah, rupanya persamaan helixnya adalah ini juga menggunakan persamaan parametrik ya. Nah, persamaan helixnya adalah ini. Ya. Oke ya. Nah, mengapa gambarnya seperti ini ya? Ya, rupanya ini coba kita lihat X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan sin T. Ya, jadi pada saat T-nya berubah, ini membentuk apa ini? 2 cos T dengan sin T. Nah, kalau kemarin persamaan lingkaran ya, atau persamaan tabung di dalam bidang, X-nya itu cos T, Y-nya sin T. Tetapi ini 2 cos T, artinya X-nya itu lebih melar ya, lebih melar. Jadi 2 cos T itu lebih panjang daripada cos T. Jadi yang terbentuk itu apa? Ya, jadi kalau X-nya adalah cos T dan Y-nya sin T, maka yang terbentuk adalah tabung yang apa? Tabung di lingkaran. Ini juga sebenarnya tabung, tetapi bentuknya elips. Ya, bentuknya elips ya. X-nya lebih panjang. Ya. Ya, coba Anda bisa lihat ya. Di sini kan X-nya 2 ya. Nah, ini dari min 2 ke 2 ini 4 panjangnya. Nah, ini tapi gambarnya kurang bagus ya. Ini kan panjangnya 0,5 dari min 1 ke 1. Jadi panjangnya hanya 2. Y-nya ya, Y. X-nya cuma X-nya itu digambar agak miring ke belakang. Tapi sebenarnya X-nya itu lebih panjang. Ya karena di sini ya. Ya, X-nya lebih panjang. Nah, Z sama dengan T artinya apa? Pada saat digambar, Z-nya itu makin lama makin naik. Jadi gambarnya pada saat T-nya 0 di sini, lalu dia naik ya. Nah, ini dan seterusnya. Wah, saya mengikutinya tidak bagus ya. Ya. Jadi dia akan naik terus-menerus ya. Oke, kita tinggalkan gambarnya dulu Anda. Nah, menghitungnya, nah, ini kan di titik 0,1, pi per 2 ya. Nah, ini kan bisa ditulis. Jadi sebenarnya persamaan helixnya itu X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan sin T, dan Z sama dengan T. Yang mau dicari apa? Persamaan garis yang melalui itu. Nah, berarti kan R-nya kan bisa ditulis begini. 2 cos T, apalagi sin T, jadi R sama dengan RT. Sama dengan ya, sin T, T. Nah, vektor singgungnya apa? R aksen T. Ya, vektor singgungnya adalah R aksen T. Ya, caranya mencari tinggal turunkan satu-satu R aksen T. Ya, apa itu?
Nah, 2 cos T diturunkan. Turunannya cos apa? Min sin. Jadi ini R aksen T min 2 sin T. Apalagi sin T diturunkan menjadi apa? Nah, cos T. Nah, oke. T-nya diturunkan, turunannya apa? 1. Iya. Nah, inilah yang kita dapat R aksen T itu adalah vektor singgung. Nah, tetapi persamaan garis singgungnya apa? Ya, persamaan garis singgung melalui titik apa tadi dicari? Melalui titik ini 0,1, pi per 2. Masih ingat Anda cara menentukan apa? Persamaan garis pada ruang melalui titik 0,1, pi per 2? Ya, nanti tonton penjelasan saya ya di video yang sebelumnya. Kalau melalui 0,1, pi per 2, maka persamaan garis singgungnya itu apa? Ini, X-nya apa? X-nya sama dengan, ya, apa ini tadi? Mana? Oh, 0 ya, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya pi per 2. Jadi X-nya 0. Kemudian Y-nya 1. Z-nya pi per 2. Nah, tinggal ditambah. Masih ingat? Ditambah. Nah, berapa T? Ya. Nah, nilai apa yang dimasukkan di sini? Ya, nilai dari komponen pertama dari turunan. Ya, jadi nah, komponen pertamanya kan tadi ini. Vektor singgung adalah min 2 sin T. Ya, min 2 sin T. Nah, min 2 sin T pada saat apa? T-nya berapa tadi? Ya, pada saat di titik 0,1, pi per 2. Ya. Nah, ini ya. Nah, apa nih? Min 2 sin T, cos T, 1. Jadi, kalau kita tulis persamaan apa garisnya, masih ingat persamaan garis dalam bentuk parameter X sama dengan misalnya 0 ditambah sekian T, Y sama dengan 1 ditambah sekian T, Z sama dengan pi per 2 ditambah sekian T. Nah, yang sekian-sekian ini yang mau ditentukan. Ya, yang sekian ini mau ditentukan. Nah, gitu ya. Nah, kalau begitu berapa nilai T-nya? Nah, coba dilihat, kita cari nilai T-nya. Nah, kebetulan Z ini sama dengan T, ya, Z ini sama dengan T, dan titiknya itu di 0,1, pi per 2. Jadi T-nya adalah pi per 2. Ya, kebetulan di sini. Ya, Z sama dengan T, dan titiknya melalui 0,1, pi per 2. Berarti T-nya itu adalah pi per 2. Nah, pi per 2 tinggal kita substitusi ke turunan R aksen T. Jadi yang pertama ini, 2 sin T, 2 sin pi per 2. Berapa? Min 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa? Sin 90 derajat, 1 ya. Jadi di sini min 2T. Ya, di sini adalah jadi 0 kurang 2T. Nah, oke, cos T lagi. Cos pi per 2. Nah, cos pi per 2 adalah 0 ya. Cos pi per 2 adalah 0. Jadi 0T. Nah, oke. Ditambah 1. Iya. Nah, kalau kita perbaiki bentuknya, berarti kita dapat apa? X sama dengan 0 kurang 2T berarti min 2T. Ya, Y sama dengan 1 tambah 0T, Y sama dengan 1. Dan Z sama dengan pi per 2 ditambah 1.
Ya, Z sama dengan Pi per 2 ditambah oh ya 1T ya, sorry, ditambah T. Maaf, ini 1T maksudnya. 1. Ya, Pi per 2 ditambah T. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Ya, oke ya. Jadi yang kita dapat adalah persamaan garis singgung dengan komponen, karena ini persamaannya dalam bentuk parametrik, X-nya min 2T, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya adalah Pi per 2 ditambah T. Iya. Nah, ini dia yang dalam gambar yang kita maksud. Nah, ini. Ya. X sama dengan min 2T. Jadi gambarnya dalam ini adalah yang ini ya. Oke. Iya. Ya. Nanti Ananda lihat kembali filenya ya supaya bisa menjadi lebih jelas. Nah, rupanya di apa? Yang diperoleh juga sama ya. X sama dengan 2T, Y sama dengan 1 dan Z-nya Pi per 2 ditambah T. Sama dengan yang kita peroleh. Oke, itu ini rupanya coret-coretannya agak semraut semua ya. Apa boleh buat ini? Ya, oke Ananda ya. Kita stop screen. Ya, mudah-mudahan nanti Ananda bisa memahami dengan baik. Silakan membaca file yang sudah saya kirimkan di grup di apa ya di SamOK ya. Oke, baik Ananda, terima kasih. Kita bisa ketemu di video berikutnya.